Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gaguh Kusnandar, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023, program studi Teknik Otomotif LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMK Al-Maliki dengan model pembelajaran inovatif, yaitu Program Based Learning atau dikenal dengan PBL, dengan materi diagnosis sistem starter sepeda motor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024, kita ketemu lagi dengan pembelajaran yang sama. Cuman kita melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin. Kalau sekarang pembelajarannya yaitu diagnosa sistem starter. Masih ingatkah anak-anak sistem starter? Baik, ingat ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoanya. Sikapnya yang sempurna. Ya, silakan. Jawaban berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa ya sirri amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda was samawati bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum dimulai, memang selayaknya dan seharusnya memang kita harus berdoa terlebih dahulu agar kegiatan apa yang kita lakukan bisa diterima dan serap dengan pikiran kita. Baik anak-anak, sebelum Pak mulai, Pak absen dulu untuk kehadiran siswa. Abdul Malik hadir, Abdul Rahman masuk, Afian ke, Agil masuk, Dio Ilham masuk, Danis masuk, Imam masuk, Hendi masuk, Hafizul ada, Anang, Elsa, Faujan, Imron, Zenit, Amin, Sulaiman, Adi, dan terakhir Rizky. Ya, hadir semua, cuman satu yang tidak hadir ya. Oke, bagi anak-anak, pelajaran hari ini seperti yang Pak sampaikan di awal, yaitu tentang diagnosa sistem starter. Pak akan memberikan materi sebentar. Apa itu? Nah, ini adalah yang akan Pak Go sampaikan. KD-nya mendiagnosis gangguan pada sistem starter. Apa itu sistem starter? Tentu sistem starter pada sepeda motor pun kita, bahkan mobil pun semuanya menggunakan. Kalau sepeda motor ada beberapa jenis. Pertama pakai yang konvensional, yang kedua yang pakai ACG. Ya, kita tahu sistem starter ini sangat penting. Ada secara penggunaan pakai yang double starter atau electric starter sama yang apa satunya?
pakai manual. Ya. Apa ngarani rek? Kalau bahasa Jawane yuk. Bahasa Jawane? Pancalan ya. Nah, pancalan. Kalau di bahasa Indonesianya biasanya disela. Coba kamu sela dulu gitu ya. Nah, itu oke. Tujuannya pembelajaran pertama yaitu melalui kegiatan penggalian informasi. Nantinya kalian akan diskusi ya. Referensi modul elektronik dan memperhatikan kondisi kerusakan sistem starter peserta didik dapat mendiagnosis gangguan pada starter elektrik. Misalkan mesin tidak nyala, ini gangguannya apa? Ya, ini nanti kalian coba untuk menggali informasi. Apa kira-kira yang terjadi gangguan pada mesin tiba-tiba tidak nyala, di starter tidak nyala. Terus yang kedua, ini kendaraan motor, ini cuma bunyi pada saat di starter, di kontak, di double starter elektrik, cuma bunyi cetak, ya cetek gitu aja ya. Nah ini juga apa yang terjadi pada sepeda motor. Terus yang ketiga, ada lagi misalkan sepeda starter motor bunyi atau berisik. Jadi pada saat mau di starter itu bunyi kayak berisik dengung gitu. Ngik. Nah, kayak dedetan gitu ya. Nah, ini nanti kalian mendiskusikan apa penyebabnya. Nah, diskusi nanti Pak Gatot menggunakan model pembelajaran PBL, Power Based Learning ya. Nah, nanti sebelumnya Pak tayangkan dulu tentang gangguan-gangguan biar kalian tahu apa sih itu starter lebih mendalamnya. Bentar. Ini kelihatan apa enggak, nak? Sedikit agak kabur ya. Tapi mudah-mudahan nanti baru jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kalian untuk yang kurang jelas, Pak mau tanya silakan. Ini ada pertama fungsi starter. Masih ingat fungsi starter? Apa coba? Ada yang ingat nggak fungsi starter? Ayo, ada yang ingat nggak fungsi starter? Ya dipakai untuk menghidupkan sepeda. Ini adalah fungsinya sendiri. Fungsi utama yaitu. Ya, terus prinsip dan cara kerja kita akan ulas lagi. Ya, menghidupkan putaran mesin. Tentu kalau nggak ada starter, mesin tidak akan berhidup atau berputar ya. Ini tentu. Nah, cuman hanya saja starter pada motor ini memang ada dua tadi. Yang starter elektrik sama yang pakai yang manual, ya, pakai yang selah. Nah, kalau yang manual ini tentu langsung pakai kaki aja. Dengan syaratnya apa? Dipancal baru bisa. Tapi kalau yang elektrik syaratnya yaitu apa? Dipencet, ya. Tentu juga apa? Komponennya ada baterai. Apalagi setelah baterai? Komponennya pada elektrik, starter elektrik. Ada dinamo starter. Ada bendik. Ada lagi apa? Ada relay. Nah, ini adalah suatu komponen yang pada motor starter ya. Jangan sampai lupa. Lah ini juga pakai pedal starter atau pakai kick starter. Ada nggak tahu nggak kelemahan atau kelebihan daripada starter elektrik sama yang pedal? Apa mas? Kelebihan atau kekurangan? Pak, kalau kekurangan pada Kickstarter apa? Kalau kelebihannya pada Kickstarter itu apa? Ayo, lebih enak di sih? Kamu pakai yang pedal apa pakai sing anu? Nah, itu kan suatu kelebihan kan? Nah, kelebihan pertama, yang kedua kan itu, yang ketiga apa kelebihan? Lebih cepat. Lebih cepat, apalagi kalau jalan macet tiba-tiba motor kamu mati terus pakai cukup enggak usah dipedal sudah pakai ini sudah kelebihan. Yang ketiga, yang selanjutnya apa? Bila penggunanya sepeda motor itu apalagi yang cewek. Ya,
cewek. Ini juga perlu. Kenapa? Makanya sekarang kebanyakan pakai double starter elektrik ini sudah dipakai pada perusahaan-perusahaan. Bahkan yang terbaru ada nggak pedalnya? Jarang sekarang, ya, nggak ada. Tapi memang itu risikonya. Kalau pakai yang starter elektrik, baterai harus sehat. Artinya berapa? Untuk tegangannya 12 lebih, ya, 12 lebih. Ini salah satunya. Tombol starter dapat dipendam dengan mudah. Ini sudah jelas ini. Tapi tombol starter pun juga bisa rusak enggak? Bisa. Meskipun akinya sehat, tapi kalau tombol starternya enggak sehat, hangus atau rusak ya. Ya ini juga salah satu penyebab. Ya, ini. Prinsip daripada starter. Semua arus yang dari spool itu AC apa DC? AC. Nanti diubah menjadi DC, ya. Oke. Terus torsi dari motor dipindah ke starter. Ini adalah rentetan. Ya, rentetan, kopling. Ini ada rentetan. Komponen sistem starter, pertama baterai. Ini paling utama. Kenapa baterai ini diutamakan? Karena jika tanpa ada arus pada sistem starter, maka dia tidak akan jalan. Terlebih juga jika tegangannya di bawah 12, tidak bisa. Ya. Oke. Ini salah satu komponen kickstarter apa electric starter? Kickstarter ya. Manual ya. Oke. Bahasa apa ini, Rek? Kalau kamu beli, misalkan di toko-toko, Pak beli pancalan ya, jenenge pancalan ya. Oke. Gambar ini, Rek. Sekring ya. Sepeda motor sekarang banyak menggunakan yang sekring yang model ini. Ya, yang ini sudah mulai ditinggalkan lama, ya, sudah memakai yang ini. Ya, lebih simpel. Dan warna juga berpengaruh loh ya. Yang merah itu biasanya yang 10, ya, 10 ampere. Kunci kontak, salah satu komponennya, ya, salah satu komponen daripada starter. Ini yang tidak kalah penting, ya, tombol starter, ini tidak kalah penting. Ini apa nak? Ini bending. Kalian sudah pernah merakit motor starter dari baterai, terus sikring, tombol starter, kunci kontak, ya, relay, sudah pernah, saya yakin sudah bisa semua. Dinamo starter ya, dinamo starter. Oke, yang ini magnet, ya, oke, magnet. Nah ini, nah ini spool. Ini yang di ACG loh ya, sudah ya. Kalau di ACG ada dinamo starternya apa enggak? Di ACG ada dinamo starter, pakai dinamo starter apa enggak? Tanpa ya, tanpa ya. Kalau ini, kalau soal apa? Ini juga sebagai dinamo, juga sebagai alat pengisian nanti. Ya, ini. Jadi kalau pada motor kalian tidak menemukan dinamo starter, berarti dia sudah pakai ACG. Ya, ini. Oke, ini dalamnya daripada dinamo starter, ya, tipe elektromagnet, bell coil ada, ya, atau pembalut stator, ya, seperti ini. Dan kalian sudah pernah membongkarnya, saya rasa ini sudah cukup. Oke, Pak Gaku lanjut. Oke anak-anak, seperti yang tadi Pak Aku sampaikan, bahwa nanti kalian akan melakukan diskusi. Kita masih menggunakan PBL ya untuk modelnya. Nanti untuk diskusi
Dia bagi 3, yaitu pertama nanti ini ada satu contoh, ya satu contoh di suatu bengkel sepeda motor. Ini ada customer mengeluhkan starter elektrik tidak menyala, padahal kontak ya kondisi on, ini klakson bunyi nyaring bahkan. Terus melakukan pendiagnosis. Jadi kalian nanti lakukan pendiagnosis gangguan starter elektrik pada sepeda motor. Kira-kira apa yang terjadi? Apa penyebabnya? Aki sehat, ya, lampu-lampu nyala dengan terang, lampu-lampu. Tapi kenapa pada saat di starter mesin dihidupkan ini tidak nyala? Ini adalah suatu permasalahan sehari-hari. Saya rasa kalian bisa memecahkannya. Ayo diskusikan. Jadi siswa yang ada di sini kita diskusikan. Yaitu yang pertama, kita bagi kelompok, ada 3 kelompok, boleh satu deret, ya, satu deret, dan satu deret. Ini kelompok pertama biar tidak sama masalahnya. Yaitu pertama tadi mendiagnosis gangguan mesin tidak nyala. Ini yang di kelompok 1, kelompok 2-nya bunyi cedet, yang kelompok 3-nya bunyi berisik dan kasar. Ya, bisa dimulai nak? Ya, kita lakukan diskusi biar enak, langsung berbaris saja ya, dirapatkan kita berbaris ya. Nanti pada saat diskusi kalian Pak Guru akan menilai. Pertama, apa yang dinilai? Kerjasama antar siswa, komunikasinya, terus keaktifan pada saat diskusi, toleransi menghargai pendapat antar teman. Ini adalah ada penilaiannya. Nanti ada penilaian pengetahuan, yaitu pos tulis. Dicari apa yang menyebabkan daripada 3 permasalahan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Spring yang terputus, adanya korsleting atau kabel yang longgar di sistem listrik atau starter, tombol starter rusak, sinyal starter atau pulser yang habis. Oke, yang pertama apa tadi Mas? Aki lemah. Aki lemah. Ya. Aki lemah kira-kira berapa tegangannya? 9 ya? 9, 10. Oke, itu aki yang lemah. Oke, yang kedua apa Mas? Spring yang terputus. Sikring yang putus. Sikringnya putus sehingga juga tidak bisa, mesin tidak bisa nyala. Oke, kalau sikring putus, pengecekannya pakai alat apa namanya? Pakai AVO ya. Baik, pakai AVO, dites ya. Oke, lanjut berikutnya. Adanya korsleting atau kabel yang longgar di sistem listrik. Oke, itu bisa dilakukan pengecekan pada kabel soket-soketnya ya. Oke, terus ada lagi nah? Tombol starter rusak. Tombol starter rusak. Ya, ini juga paling urgent ya. Tombol starter ini juga paling utama. Jadi kadang dilupakan. Semuanya beres, baterai sehat, untuk soket-soket sudah kuat, terus sikring juga hidup. Ternyata tombol starternya terjadi soak, atau pirnya di tombol starter itu hangus atau rusak. Ada lagi Mas? Postel yang habis.
Bostel. Nah ini bostel kadang juga mengakibatkan tidak nyala pada mesin. Itu memang salah satu penyebab mesti tidak nyala. Ada lagi mas? Oke, bostel tadi sangat baik. Kalau gitu dari penyampaian dari kelompok 1 sudah selesai. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi kelompok 1 sudah menyampaikan permasalahan penyebab atau gangguan pada mesin tidak menyala. Ada 5. Pertama, baterainya lemah. Ini mungkin pengguna jarang sekali memeriksa pada baterai tegangannya, asal pakai terus. Lampu juga begitu, bahkan sekarang pun siang lampu juga nyala ya. Nah ini juga salah satu faktor. Atau mungkin karena banyak variasinya. Variasi dari mana? Mungkin belnya seharusnya 1 digawe 2 ya. Nah, ini juga salah satu penyebab kenapa baterai atau arus yang dalam baterai itu cepat habis. Ini salah satunya. Terus yang kedua tadi apa tadi mas? Yang kedua sekring. Nah sekring juga sangat riskan. Sekring ini kadang sekring ini pun rumahnya sekring, ini juga bisa mengakibatkan pada rumahnya ini kayak bubuan ya. Ini kurang pemeriksaan. Karena apa? Lembab ya, lembab ini juga bisa. Kadang sekring itu kalau kamu tidak cermati ya, dicermati itu kadang diperiksa. Entah itu periksa kamu 1 tahun sekali atau setengah tahun, meskipun itu tidak putus, kamu periksa. Kuatnya apa? Ada kelembapan dan seperti bubuk di dalam rumah sekring. Ya, ini caranya bagaimana? Ya harus dibersihkan memang. Yang ketiga apa tadi mas? Adanya Konsleting ya, konsleting kabel ini juga perlu. Karena apa? Mungkin karena kebersihan pada saat nyiram atau pada saat mencuci kendaraan. Ada satu komponen yaitu di core body ini yang agak bautnya kurang singset ya, sehingga masuk ke soket. Nah ini juga bisa menyebabkan terjadi daripada soak atau nayeng bisa ya. Oke, terus yang apa lagi mas? Tombol starter. Nah tombol starter juga sama, karena fisiknya juga di luar, kena hujan panas. Nah ini juga bisa mengakibatkan gampang nayeng juga sama ya. Itu baik. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Oke, silakan kelompok 2 maju untuk menyampaikan hasil daripada diskusinya. Ya biar kompak. Ning sebelah utara selatan. Silakan agak mentengah mas. Ya agak mentengah. Ya biar kelihatan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan analisis penyebab masalah starter itu. Salah satu penyebab saat suara starter mengeluarkan dulu suara deteksi habis starternya tidak efisien. Biasanya penyebab ini akibat postal pada motor starter habis. Hal tersebut bisa menimbulkan masalah starter dan mengeluarkan dulu dan mematikan starter. Solusinya adalah periksa kondisi baterai, cek kabel yang menghubungkan relay starter ke motor starter, periksa kondisi sitar starter, periksa kondisi relay, periksa motor starter. Ya, sangat lengkap jawabannya. Cuman terlalu cepat ya. Jadi coba diperlambat biar enak. Yang pertama apa tadi mas? Yang pertama? Saat suara starter mengeluarkan bunyi suara tidak detek, yakni starter yang tidak berfungsi. Biasanya penyebab ini muncul akibat bostel pada motor starter habis. Bostel, ya, bostel. Ya, bostel ini karena apa? Kelamaan, terlalu lama pemakaian, sehingga ini kan rotor pada dinamo starter ini kan berputar. Nah, sehingga ini bisa mengakibatkan terkikisnya daripada bostel. Ya, ini. Oke, lanjut. Yang kedua, setelah bostel, ya bostel. Terus apa lagi? Pemeriksaan apa lagi? Kondisi baterai.
Kondisi baterai, ya sama. Memang baterai ini paling utama. Saya yakin di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 baterai adalah satu sumber. Meskipun itu berisik juga sama, ya. Baterai. Oke, lanjut Mas. Cek kabel yang menghubungkan relay starter motor. Ya, mengecek kabel yang berhubungan dengan relay, yang berhubungan dengan searah daripada relay starter ini juga perlu dicek. Ini salah satu untuk bunyi cetet-cetet, ya, perlu. Oke. Sekarang apalagi sekarang untuk relay, pemeriksaannya kan sudah gampang. Kita kalau beli di Shopee atau di mana itu kan ada pengecekan langsung. Jadi pengecekan relay pada apa ya? Relay kemarin yang pernah kita lakukan ya. Jadi pengecekan relay itu langsung ada alatnya. Jadi tidak usah pakai AVO, ini sudah cukup pakai berapa pin, 4 pin atau 5 pin, ditancapkan langsung ke baterai sudah bisa. Lanjut Mas, apa lagi Mas? Memeriksa kondisi sikat starter. Ya, sikat starter. Sikat starter ini padukan bolster sebenarnya ya, sama. Ya, oke lanjut terus. Kondisi relay. Kondisi relay. Ya ini kondisi relay yang tadi disampaikan tadi itu, memang. Oke lanjut terus Mas, apa lagi? Pemeriksaan motor starter. Pemeriksaan daripada motor starternya sendiri. Ya, baik. Cukup? Ada lagi? Ya. Itu daripada kelompok 2 sudah memanggili tadi ya, silakan. Untuk ya. Sekian dari kami kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir yaitu starter motor bunyi berisik dan kasar. Ini sering terjadi ya. Saya rasa dari ketiga ini sering terjadi pada kita di lingkungan kita. Saya rasa ini juga suatu hal yang menarik harus kita pahami dan kita tahu kira-kira apa gejalanya ya, gejala daripada ketiga ini. Silakan untuk kelompok yang berikutnya untuk maju bagaimana hasil daripada diskusi. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan diskusi tentang starter motor bunyi berisik dan kasar. Ya. 1. Rantai panvel kendor atau putus. 2. Kondisi roller yang telah berubah bentuk. 3. Bagian pulai seperti roller, rontok, pemagnet pulai sudah terlalu longgar. Sudah ya. Jadi yang pertama, ini kan kasusnya kan starter motor bunyi berisik. Ini kaitannya. Jadi meskipun motornya ini bagus, tapi komponen yang mendukungnya, misalnya pada rollernya, ini sudah berubah bentuk dari bulat menjadi lonjong. Ini juga bisa mengakibatkan bunyi kasar. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi Mas? Rantai panvel kendor. Rantai pambel. Ya, rantai pambel ini seharusnya juga harus ada pemeriksaan berkala. Jadi kalau kalian calon mekanik, entah itu 5.000 sekali, ini harus ada pemeriksaan daripada rantai. Terus Ini pulai Pak sudah terlalu longgar. ya, ini juga menyebabkan daripada bunyi. Rentetan daripada starter. Itu dari kelompok 3 yang mau disampaikan. Ada lagi Mas? Tidak ada, silakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dari ketiga kelompok tadi sudah menyampaikan daripada diskusinya, hasil diskusinya. Artinya apa? Kalian sudah bisa mengatasi suatu permasalahan jika mesin tidak nyala, jika bunyi cetak-cetek, jika starter motor bunyi berisik. Ya. Ini adalah suatu permasalahan yang kejadian sehari-hari. Tapi kalian hari ini dengan pembelajaran sekarang sudah bisa tahu
apa kira-kira penyebabnya daripada mesti tidak nyala. Terus tercetek. Ini adalah suatu permasalahan yang kamu sudah bisa mendiagnosis kerusakannya. Tinggal bagaimana nanti mengaplikasikan ke prakteknya. Ya. Benar nggak dari hasil analisis tadi yang dibacakan per kelompok, nanti aplikasi di lapangan bagaimana pada saat praktek? Ini perlu sekali yang namanya juga perbandingan ya, perbandingan. Oke, hasilnya tadi kerjasama kalian tadi Pak Agus sudah merekam. Jadi kelompok 1, kelompok 2 bagaimana, dan kelompok 3 bagaimana cara berdiskusinya, menyampaikan di depan kelas ya. Ya. Sebelum dilanjutkan, Pak Agus akan menyampaikan dulu penilaian daripada hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1 memang kasusnya tadi sudah tidak terlalu mesti tidak nyala. Ini paling sering terjadi. Dan dari ini ada 5 kasus, ada 5 penemuan. Yang ini tercetek juga sama ya. Starter bunyi juga begitu. Untuk kelompok 1-nya hasil diskusi, kerjasama tim, komunikasi, keaktifan, toleransi menghargai pendapat teman cukup baik, dan saya sangat puas dengan diskusi kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2 juga sama, dari analisis tadi yang disampaikan cara cetek tadi, kerjasamanya per kelompok, komunikatif, ya, keaktifan, toleransi, ini juga cukup bagus, dan mudah-mudahan nanti kedepannya juga begitu. Dengan Pak Gakup memberikan suatu permasalahan, kalian sudah bisa menangkap kira-kira apa penyebabnya. Dan ini yang penting, kalaupun tidak ada permasalahan yang mendukung, tapi kalian harus bisa memecahkannya. Misalkan pemecahan nanti. Yang kelompok ketiga juga sama, kerjasama, komunikatif, keaktifan, toleransi, juga saling mendukung antar teman, juga sangat bagus. Terima kasih. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 saya rasa nilai sangat bagus sekali. Memang kalau ada penilaian nanti akan sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Oke. Dari kesimpulannya tadi Pak Gakup, untuk kerusakan kalian sudah memahami per kelas apa yang dilakukan. Baik anak-anak, saya rasa pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Pak Gakup tutup, Pak Gakup ingin nanyakan ya dulu ya. SMK bisa. Al-Maliki ya? Ya. Baik, kita coba anak-anak. SMK bisa. Al-Maliki? Yes. Baik, sebelum Pak Gakup tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan Tutup, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum meninggalkan kelas, tetap semangat. Pelajaran berikutnya masih menunggu, yaitu apa ya? Setelah melakukan praktek nantinya, kita kan nanti kan belum praktek nih. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan praktek itu pelajaran berikutnya. Baik anak-anak, itu aja yang Pak Gakup sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Nggak sumpah.